Oke. Oke, ya saya udah sih. Satu pertanyaan terakhir, Mas. Oke. Sebelum kita akhiri dan kuis ya. Apa namanya? Kalau saya misalkan, saya punya sertifikasi WMI, Wakil Manajer Investasi. Itu boleh kelola dana nggak sih, Mas? Secara peraturan sih nggak boleh ya, karena saya juga kebetulan kan 2 tahun yang lalu ngambil sertifikasi perencana keuangan, CFP, Certified Financial Planner. Alhamdulillah udah lulus. Terus saya juga harus komit dengan kode etik yang mereka tetapkan. Jadi salah satu kode etiknya adalah nggak boleh ngelola dana klien. Jadi perencana keuangan hanya boleh sebatas kasih rekomendasi secara objektif. Jadi saya rasa individu yang punya WMI maupun sertifikat perencana keuangan, saya rasa tetap nggak boleh ngelola dana klien sih secara langsung. Kedua, ya sangat potensi resiko fraudnya tinggi karena dananya ada di rekening si pengelola dana. Beda dengan reksadana yang dananya ada di bank custody. Jadi lebih aman dari resiko fraud. Jadi memang sertifikasi itu lebih ke untuk profesionalitas kerja ya, bukan kita punya WMI terus bisa kelola dana. Sini gitu kan. Oke, kalau gitu. Jadi itu teman-teman paling ya. Jadi untuk investor institusi itu ngelihat 3 hal. Yang pertama time horizon, di mana disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau bahasa Van tadi kan dengan liabilitasnya gitu kan. Kalau kita bahasa awamnya dengan kebutuhannya apa. Kalau mau dipakai setahun ke depan buat beli sesuatu atau buat nikah, ya jangan masukin ke saham yang dalam 1 tahun penuh dengan ketidakpastian gitu kan. Kecuali Anda dewa saham. Gitu. Kedua, risk profile. Risk profile ini kalau di saham, kalau di non saham ya sesuaikan dengan resiko masing-masing. Saya kenal ada beberapa orang yang dia nggak mau rugi sama sekali. Ya udah jangan beli saham, karena saham bisa rugi. Even kita beli saham bank BCA pun itu bisa rugi gitu kan. Kita beli saham bank BCA pun itu bisa rugi. Nah, bisa naik turun gitu kan. Jadi sesuaikan dengan risk profile kita. Kalau saya tipe yang agresif, saya saya senang berspekulasi. Ya silakan masukin saham gitu atau masukin instrumen yang lebih high risk lagi gitu kan. Nah, yang ketiga sama kondisi ya. Kondisinya kita perlu lihat juga ya. Cuma kalau boleh sharing, dari krisis 2020 kemarin, saya belajar satu hal. Kalau BCA, BRI udah turun 50% sikap. Itu krisis pertama saya tuh 2020. Jadi dari situ belajar banget kan. Seperti itu. Jadi kita harus lihat kondisi juga ya teman-teman. Jangan market bullish di saham kita hajar terus di saham, tapi kita harus ngeremnya sedikit. Perlu ada rasa takut sedikit lah. Seperti itu. Dan opsinya salah satunya buat teman-teman yang trading saham adalah punya yang namanya reksadana pendapatan tetap. Gitu kan, reksadana pendapatan tetap atau mungkin reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Gitu kan. Atau opsi yang lebih satu lagi kan ada reksadana terproteksi tadi ya, tapi kan ya itu ya secara fleksibilitas tidak terlalu fleksibel ya, Mas. Iya, paling seperti itu sih. Dari Mas, ada kata-kata penutup sebelum kita masuk ke kuis? Mungkin kuis dulu ya, baru penutup ya? Oh, boleh. Silakan kuis dulu, Sob. Gimana caranya? Saya juga ikutan boleh. Nggak, bercanda. Sebentar. Nih dikit lagi nih, saya kasih. Oke, ini linknya teman-teman diklik karena cuma buat 50 orang. Wah, ngeheng Mas. Ngeheng. 1, 2, 3. Ya.
Mas, ada link yang lebih singkat nggak? Itu panjang sekali. Cuma kalau teman-teman mau effort silakan. Oh, mungkin bisa login di quizizz.com. Oh, tuh buka quizizz.com dulu, lalu terus masukin kodenya 457. Saya tulis. Quizizz.com masuk 437. Itu Pak, masuk dulu ke Quizizz. QUAIZIZZ.com. Ini udah 18 peserta nih, cepet-cepet banget nih. Cepet-cepet banget. Lalu ada enter code, Bapak Ibu enter. Ya. Code-nya berapa tuh? 457 437. Ya. Quizizz 24 peserta, 26 lagi. 24 peserta. Ntar saya tulis masukin kode 457 tuh 437. Saya pastikan dulu betul nih. Oke, nah silakan. Udah 40. Udah berapa? 40? Iya. Nah, ini kuis, Pak. Nah, silakan kuis, coba. Saya ini ikutan. Oke. Sekaligus melihat. Nanti kalau saya menang di ini aja, Mas. Dianulir aja. Tapi kebangetan sih kalau nggak juara 1 ya. Oh gitu. Oh udah, saya nggak bisa. Udah 50. Oke. Udah ya, saya mulai ya. Oke, tuh, dimulai buat 50 orang tuh. Oh, saya nggak bisa lihat, tapi oke. Iya, udah 50. Jadi kita ngobrol santai-santai dulu, teman-teman, sambil kuisnya ini. Sambil kuisnya jalan, teman-teman. Jadi gitu. Jadi institusi nggak enak-enak banget juga. Duit banyak, tanggung jawabnya besar, teman-teman. Iya, udah penuh. Udah penuh. Duit banyak, tanggung jawab besar. Wow, itu gila, luar biasa. Ya, penuh. Iya, penuh. Ada limitnya. Iya, limitnya 50. Saya nggak tahu sih itu game itu. Saya nggak pernah coba. Nah, quiz. Kelamaan nulis nama Wiguna username jadi kalah cepet. Udah penuh. Oh iya, udah penuh. Kita ngobrol yang lain dulu, teman-teman, sambil melihat teman-teman kita berkompetisi. Wah, Doni nih. Itu yang hijau apa ya? Yang biru apa ya? Yang biru skor yang bener, yang merah skor yang salah. Oke. Terus cara taunya Pak Doni itu orang yang benar di Instagram gimana, Mas? Mungkin nanti untuk klaim hadiah nanti di screenshot aja. Oh, nanti DM teman-teman jangan lupa tuh Instagram ya. Iya, di screenshot lalu DM ke Semesta AM ya? Iya. Oke. Soalnya kan saya bisa aja ngaku saya Doni. Di screenshot itu lagi kuis, Pak. Jadi kita menunggu saja. Itu biru City, merah Milan. Mas, merah itu MU. Bukan dong. Kelamaan. Iya, saya juga kelamaan browsing Quizizz itu, terlalu tipe itu. Koko Giovanni corang, jago banget. Harusnya influencer nggak boleh ikutan. Hebat Koko Giovanni ini. Doni mana? Doni udah hilang nih. Oke, nah itu teman-teman yang udah jawab di screenshot ya, nanti pemenangnya dibacain tuh. Ada siapa yang pertama, Mas? Masih berjalan nih. Oh, masih berjalan? Masih. Oh, lagi kuisnya.
Waduh, kuisnya rebak aja. Kira-kira MU minggu depan menang gak gitu. Seru kuisnya, luar biasa. Atau Milan lolos fase grup nggak itu? Aduh. Leao-nya cedera lagi. Aduh. Hadiahnya, waduh enggak dong. Yang diambil cuma 5 besar. Iya cuma 5 besar ya mas? Iya 5 besar. 5 orang tuh. Nah itu. Ada siapa aja tuh mas? Masih berjalan sih, saya takut. Masih ada. Sementara Koko Giovanni ya kalau saya cek. Sementara ya Giovanni. Koko Giovanni. Selain dapat souvenir RUPS, beliau ini jago juga untuk kuis-kuisan nih. Oke. Dia ini influencer mas. Dia sering datang ke RUPS. Oh. Jadi rajin datang ke RUPS ini gitu. Lupa saya nanya ke Mas Ibrahim. Nanti saya ada pertanyaan terakhir mas. Ini pada nanya nih orang-orang nih. Saya juga penasaran. Tapi nanti setelah kuisnya beres nih. Lama juga 62% ya. Oh akurasi. Ini akurasinya. Iya. Berarti udah selesai kali itu. Ini masih ada 7 peserta lagi yang belum menyelesaikan kuis. Kayaknya lagi mikir. Lagi googling kayaknya mas. lagi googling kayaknya. Lagi googling. Bisa deh. Ya udah, ini udah ya 5 pemenangnya. Oke, nah itu dicatat tuh. Selamat buat Koko Giovanni, Muhammad Hidayatur Rahman, M. Arya Farabi, Hendrik J, sama Kevin Arigi. Oke. Jadi teman-teman buat 5 orang itu langsung DM semesta_AM ya. Nanti sama jangan lupa screenshot ini ya. Iya. Screenshot ID masing-masing ya. Jangan lupa. Oke deh. Mas, pertanyaan terakhir sebelum ditutup dan sebelum kata penutup dari Mas. Sektor favorit MI sekarang apa? Sektor favorit dari based on performance kuartal 3 yang masih oke sih. Banking ya. Performnya bagus ya. Oke. Banking ya. Compare dengan beberapa emiten yang kayak consumer itu kuartal 3 beberapa banyak yang miss, lumayan banyak. Jadi tetap ngelihatnya itu dari performance ya kalau MI ya, performa di kinerja keuangan ya. Iya betul. Performa tidaknya. Oke. Oke kalau gitu. Silakan Mas, closing statement barangkali ada. Oke. Thank you kok atas waktunya. Iya, thank you juga. Saya juga thank you. Bapak Ibu udah memeriahkan games quiz. Mungkin boleh di komen ya kalau misalnya tertarik bikin acara kayak gini lagi atau tertarik ikut kuisnya lagi. Bisa komen di Instagram kami. Terus mungkin closing statement dari saya ya, inti dari sharing session hari ini ya, mengelola portofolio itu kan tidak hanya mencari return sebanyak-banyaknya ya, karena ada resiko di balik setiap potensial return. Bahkan government bond sekalipun ya ada resikonya juga.
sekedar mengingatkan juga, beberapa bulan yang lalu ada collapse di US Regional Bank yang disebabkan karena ada mismatch antara liabilities dan aset. Bank kan memiliki liabilitas TPK jangka pendek, sementara asetnya kan diinvestasikan ke instrumen yang tadi SBN tenor panjang. Begitu ketika suku bunga naik, maka bank tersebut mencatatkan unrealized loss yang begitu besar, padahal itu government bond. Jadi ya perlu juga mempertimbangkan risk profile, lalu time horizon dan kondisi ekonomi. Sekian dari saya.